Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi pada minggu yang lalu, yaitu yang membahas mengenai integral. Jadi mungkin saya ingatkan kembali ya bahwa integral itu gunanya adalah untuk menghitung luas suatu bidang. Nah, setelah saya menjelaskan bagaimana caranya kalau suatu bidang dibatasi oleh suatu fungsi, itu cara mencarinya adalah fungsi tersebut diintegralkan, kemudian dicari batasannya, batas atas dan batas bawah. Ya. Jadi kemarin kita sudah sampai pada soal, di mana 3 soal ini saya suruh saudara mengerjakan di rumah. Nah, mudah-mudahan saja semua mengerjakan sehingga pada saat ini kita bisa mencocokkan, ya. Jadi pertama, nomor 1, itu hitunglah luas bidang yang dibatasi oleh fungsi Y sama dengan min X plus 8 dengan batas X sama dengan 6 dan X sama dengan 2. Gambarkan. Nah, kalau ada batasan seperti ini, berarti otomatis batas atasnya itu yang besar, batas atasnya itu yang lebih kecil. Oke ya, jadi jawaban nomor 1 adalah, kita cocokkan ya, ini nomor 1. Jadi suatu fungsi yang dibatasi oleh fungsi Y sama dengan min X plus 8 dengan batas atas 6 dan batas bawah 2. Jadi kita solusinya adalah misalkan batasan ini ya, kalau digambarkan seperti ini, Y sama dengan min X plus 8, titik potong dengan Y8, titik potong dengan X8, terus dihubungkan dengan suatu garis, batas atas 6, batas bawah 2, berarti luas yang dicari itu yang diarsir ini. Nah, jadi L, ini ya, L sama dengan integral fungsi yang dipakai sebagai batas, min X plus 8, dx, batas atasnya 6, batas bawahnya 2. Kemudian min X plus 8 ini diintegralkan, dimasukkan ke rumus. Rumus integral, ingat ya, tidak usah saya ulang. Sehingga hasilnya adalah min setengah X pangkat 2 plus 8X, batas atas 6, batas bawah 2. Kemudian batas atas dulu dimasukkan, jadi X-nya diganti dengan 6, ya, dikurangi dengan X-nya diganti dengan batas bawah. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini diselesaikan ya, diselesaikan. Ini hasilnya 18 ya, min 18 karena min ini min 18, kemudian plus 48 kita kurung ya, dikurangi ini min 2 plus 16, sehingga hasilnya ini kalau diselesaikan 30 minus 14, ini kan hasilnya 14, sehingga hasilnya adalah 16. Nah, coba dicocokkan siapa yang sudah betul. Kalau ada yang masih salah, dikoreksi salahnya ada di mana. Biar nanti kalau ujian itu saudara bisa betul semua. Oke, itu yang nomor 1 ya. Sekarang yang nomor 2, ini hampir sama kok, cuma angkanya saja yang saya rubah. Nomor 2, hitung luas bidang yang dibatasi oleh fungsi Y sama dengan X plus 6 dengan batasan X sama dengan 1 dan X sama dengan 5. Gambarkan. Nah, jadi gambar Y sama dengan X plus 6 adalah nomor 2 ya. Ini Y sama dengan X plus 6, titik potong dengan Y6, titik potong dengan X min 6. Terus ditarik garis. Nah, batasan yang ditanyakan adalah 1 dan 5. Berarti batas atasnya 5, batas bawahnya 1. Terus L ini yang dicari luasnya, yang diarsir ini. Nah, sehingga L sama dengan fungsi yang dipakai sebagai batas, X plus 6, batas atas 5, batas bawah 1. Kemudian ini dimasukkan ke rumus integral, ya, integralnya dibuka. Jadi X sama dengan setengah X kuadrat plus 6X, batas atas 5, batas bawah 1. Batas atas dulu dimasukkan, dikurangi dengan batas bawah. Ya, sehingga hasilnya, ini kalau diselesaikan, 12,5 plus 30 minus dalam kurung, ini setengah plus 6. Sehingga ini kalau diselesaikan 42,5 min 6 setengah, hasilnya adalah 36. Coba dicocokkan siapa
yang sudah betul. Ya. Itu nomor 2. Sekarang yang terakhir nomor 3. Nomor 3 sama ini, hitunglah luas bidang yang dibatasi oleh fungsi Y sama dengan X plus 10 dengan batasan X sama dengan min 1 dan X sama dengan 4. Gambarkan. Berarti batas atasnya 4, batas bawahnya min 1. Nah, pertama kita gambar dulu ini, fungsi linear ini kita gambar. Y sama dengan X plus 10, titik potong dengan Y 10, titik potong dengan X min 10. Terus ini ditarik garis. Nah, yang ditanyakan batasannya adalah min 1 dan 4. Berarti luas bidang ini yang kita cari ya. Seperti tadi, L sama dengan integral fungsi yang dipakai sebagai batas, X plus 10, batas atas 4, batas bawah min 1. Terus ini diintegralkan. Hasilnya adalah setengah X kuadrat plus 10X, batas atas 4, batas bawah min 1. Terus batas atas dulu yang dimasukkan untuk mengganti X. Jadi ini ya, dikurangi dengan batas bawah untuk mengganti X-nya. Nah, hati-hati ini kalau min ya. Jadi kita harus teliti ini. Jadi ini kalau diselesaikan 8 plus 40 minus ini. Nah, minus min setengah kalau dikuadratkan kan min 1 kalau dikuadratkan kan 1. Jadi 1 dikalikan setengah, setengah, min 10 dikurangi min 1, min 10, terus ini min ya, min. Jadi hasilnya adalah 48, kemudian ini kan setengah min 10 itu kan min 9, setengah. Nah, karena min ketemu min, berarti di sini jadi plus. Plus 9,5, hasilnya adalah 57,5. Nah, coba dicocokkan ya. Mudah-mudahan saja ketiganya itu sudah betul semua. Ya, selanjutnya kita teruskan materi yang dulu yang sudah membahas mengenai integral, yaitu integral yang tertentu. Nah, sekarang kita lanjutkan aplikasi dari integral adalah surplus produsen dan surplus konsumen. Nah, sekarang surplus itu adalah kelebihan atau keuntungan atau laba. Nah, kalau di sini surplus produsen atau produsen surplus disingkat PS adalah keuntungan yang diperoleh produsen karena sebenarnya mereka itu produsen ya, mau menjual produknya di bawah harga pasar. Jadi, dalam keseimbangan pasar yaitu S sama dengan D, di sini ya keseimbangan pasar, itu harga pasar terjadi di sini. Jadi, harga yang terjadi di pasar itu mulai dari titik A sampai atas. Sampai atas nggak tahu ya sampai berapa. Nah, harga yang di pasar itu sebesar PE. Nah, berarti produsen yang mau menjual produknya di bawah harga pasar ini mulai dari titik A ke PE itu mereka akan memperoleh surplus atau keuntungan. Nah, keuntungan tersebut disebut dengan surplus produsen. Jadi surplus produsen itu yang ini. Ini ya, yang ini. Ini surplus produsen. Nah, caranya untuk mencari besarnya surplus produsen ini adalah luas bidang segi 4 OQE EPE dikurangi dengan luas bidang OQE EA. Jadi ketemu SP. Sehingga rumusnya adalah SP sama dengan bidang segi 4 ini adalah QE kali PE dikurangi dengan integral dari fungsi supply. Dengan batas atas QE dan batas bawah 0. Jadi ini rumusnya. Ya, itu surplus produsen. Sekarang surplus konsumen, otomatis keuntungan itu diperoleh oleh konsumen. Jadi surplus konsumen atau consumer surplus atau disingkat CS atau SK gitu boleh ya, surplus konsumen. Itu adalah suatu keuntungan yang diperoleh konsumen karena sebenarnya mereka mau membeli produk di atas harga pasar. Jadi konsumen itu mau beli produk mulai dari titik 0 gratis ya sampai dengan titik B, di titik B. Nah, harga yang terjadi di pasar itu PE. Nah, berarti konsumen yang mau membeli produk di atas PE ini sampai titik B itu akan memperoleh keuntungan. Nah, keuntungannya disebut dengan surplus konsumen. Jadi surplus konsumen itu yang segitiga ini. Nih ya, ini. Oke. Caranya mencari surplus konsumen, jadi ini ya, itu adalah
luas bidang OQE EB dikurangi dengan luas bidang OQE EPE. Sehingga rumusnya adalah integral dari fungsi Demand, nih ya, Demand dengan batas atas QE, batas bawah 0, dikurangi dengan segi 4 ini, yaitu QE dikalikan dengan PE. Itu rumus dari SK. Oke ya, jadi itu rumusnya supaya dipahami lah, nggak usah dihafalkan, dipahami, karena nanti kalau ujian kan boleh buka rumus ya. Oke, sekarang contoh soal. Contoh soal. Misalkan diketahui fungsi demand sekian, fungsi supply sekian. Ditanyakan surplus produsen dan surplus konsumennya berapa. Oke ya, karena surplus produsen dan surplus konsumen ini rumusnya adalah harus ada QE dan PE, sedangkan QE dan PE ini adalah posisi keseimbangan pasar atau E. Jadi QE dan PE. Berarti langkah pertama kita harus mencari posisi keseimbangan pasarnya ini berapa. Atau E-nya ini berapa posisinya. Nah kita ingat ya, waktu dulu mungkin ya di matematika ekonomi, bahwa untuk mencari keseimbangan pasar itu syaratnya adalah D sama dengan S. Demand sama dengan supply. Berarti fungsi demand ini, min Q plus 10, disamakan dengan supply Q plus 2. Disamakan. Terus Q-nya dikumpulkan jadikan 1 ya. Jadi di sini kan jadi min Q, sehingga di sini min 2Q sama dengan yang angka pindah ke kanan. Min 8. Sehingga QE sama dengan min 8 dibagi min 2, yaitu sebesar 4. Terus kalau QE-nya sudah diketahui, untuk mencari PE dimasukkan ke salah satu persamaan. Boleh demand, boleh supply. Kita cari yang mudah. Nah, yang mudah adalah ke supply, yaitu PE sama dengan Q plus 2. Q-nya diganti dengan 4. Jadi 4 plus 2 sehingga PE-nya sama dengan 6. Berarti posisi keseimbangan pasarnya adalah 4 dengan 6. Jadi QE-nya 4, PE-nya 6. Terus kalau posisi keseimbangan pasarnya sudah diketahui, kita mencari masing-masing surplus produsen dengan rumus ini ya. Rumusnya sudah ada. Kita cari surplus produsennya dulu. QE kali PE dikurangi integral fungsi supply batas atas QE, batas bawah 0. Jadi QE kali PE tinggal mengalihkan aja, ini 4 kali 6 dikurangi integral supply itu Q plus 2 ya, DQ karena variabelnya Q ya. Batas atas 4, batas atasnya kan QE, 4 batas bawahnya 0. Terus ini 4 kali 6 4 dikurangi ya, ini mau double ini ya, dikurangi dikurang 24 ini ya, 24 dikurangi. Nah, ini kita selesaikan ini. Integral Q plus 2 dQ. Ya, jadi 24 dikurangi, ini kalau diintegralkan sama dengan X ini ya, Q itu dianggap X saja. Berarti ini adalah setengah Q kuadrat plus 2Q. Batas atasnya 4, batas bawahnya 0. Terus 24 dikurangi, nah ini ya, ini batas atas dulu dimasukkan. Jadi setengah kan sama dengan 0,5 ya. Dikalikan dengan batas atas ya, 4 kuadrat plus 2 kali 4 dikurangi batas bawah. Nah, berhubung batas bawahnya itu 0, 0 kalau dimasukkan ke sini kan hasilnya 0. Jadi kita enggak usah nulis lagi lah. 0,5 kali 0 kuadrat plus 2 kali 0, enggak usah. Langsung di sini dikurangi 0. Sehingga hasilnya 24 dikurangi, ini diselesaikan ya, 8 plus 8 kan 16 ya, dikurangi 16, hasilnya adalah 8. Berarti surplus produsennya diperoleh sebesar 8. Nah, terus sekarang yang surplus konsumen juga gitu, caranya sama. Sama ya caranya ya. Jadi rumusnya SK, surplus konsumen adalah integral fungsi demand batas atas QE, batas bawah 0 dikurangi QE kali PE, tinggal masukkan aja. Integral batas atasnya 4, batas bawah 0, QE kan ya. Terus ini fungsi demandnya min Q plus 10. Ini ya fungsi demandnya mana tadi ini ya, min Q plus 10 dimasukkan ke sini. Dikurangi QE kali PE.
4 kali 6. Jadi ini diintegralkan. Hasilnya min setengah Q kuadrat plus 10Q, batas atas 4, batas bawah 0 dikurangi 24. Terus ini batas atas dulu dimasukkan. Jadi min setengah kali 4 kuadrat plus 10 kali 4 dikurangi batas bawah. Nah, seperti tadi, karena batas bawahnya 0, kalau 0 dimasukkan ke sini kan hasilnya 0. Dikurangi 24. Sehingga kalau diselesaikan hasilnya ini ya, min 8 plus 40 dikurangi 0 dikurangi 24. Jadi ini 32 dikurangi 24, hasilnya 8. Nah, di sini kebetulan SP-nya 8, SK-nya 8. Ini kebetulan karena besarnya SP itu tidak harus sama dengan SK. Ya. Oke, sampai di sini. Ya, mungkin kalau dipelajari lagi ya, dipelajari lagi. Kalau misalkan masih belum jelas dan ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui WA Group atau di Elita. Oke. Nah, sekarang coba ya, ini ada soal. Ini saudara kerjakan. Hasilnya dikumpulkan aja. Kita mencoba untuk apa ya? Untuk mengerjakan soal dan menjawab melalui Elita. Ini ya, dikerjakan, terus dikumpulkan di Elita. Nah, caranya coba di apa ya, dipelajari sendirilah caranya mengupload soal ke Elita. Oke, dan ini pengerjakan soalnya itu saya kasih waktu 1 hari. Jadi kalau misalkan hari Selasa jam 12 ya, nah itu dikumpulkan paling lambat hari Rabu jam 12. Oke, oke, kiranya cukup sampai sekian dulu. Selamat mengerjakan, saya tunggu hasilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.